Ya secara Itu mendasar aja sih dulu ya, kan, itu aja secara mendasar dasar. pasti harus belajar intens. Intens dulu. Dia pernah bilang seperti ini, Ya. didik anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi Gimana tuh? orang tuanya sebelum anaknya 25 tahun sebelum dia lahir, jadi didik diri dulu. sendiri Betul dulu, sekali. menciptakan calon orang tua yang baik untuk anaknya nanti. Banyak berdoa. Banyak sih perbedaan dari kita yang di sini sama yang di sana kan. Sebagai contoh kan kemarin pertama masuk kuliah itu ada tuh kejadian mata kuliah kalkulus kalau nggak Ya. salah, ditanyain asal daerah semua. Ya. Nah, pas saya bilang asalnya dari Kolaka Utara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dulu. Ya, Sulawesi Tenggara. Ditanya, oh Sulawesi Tenggara. Oh kalau begitu harus apa ya, kayak beradaptasi gitu ya, karena kan dia udah lompat pembelajaran kalkulus. Jadi dia nggak belajar secara mendasar lagi. Saya merasa tertantang kalau gitu. Iya, sama aja. Seolah-olah kita direndahkan ini ya. Tapi tidak lah. Iya. Pastinya itu motivasi untuk Motivasi kita sih. belajar. Ambil sisi positif Benar, aja. ambil sisi positifnya. Terus dia gimana? Gitu. Itu seperti novel tadi. Mungkin ada tantangan-tantangan yang waktu masuk pertama kali di kelas kali. itu ketemu dengan orang-orang yang pasti Oh. berbeda dengan kita kan? Cerita awal masuknya ya. Iya. Pasti merasa lain, minder atau gimana gitu perasaannya. Kayak Kalau saya rasa yang dulu memang- pernah ada mungkin. Ya. Kebetulan orang tua saya juga paham ya masalah Iya. ini. Jadi dari awal masuk memang dia tuh nggak menekan buat kamu nanti di sana harus bisa bersaing sama mereka. Iya. Memang nggak dituntut seperti itu. Jadi di awal itu saya dituntut untuk bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan mereka, baik itu dari sisi sosial maupun akademiknya ya. Jadi Iya. beradaptasi dulu sama mereka. Orang-orang di Jawa itu benar-benar hebat semua. Jadi kita harus beradaptasi sama itu dulu. Itu adaptasi dengan lingkungan sekitar Ya, perlu sekali. Tapi kalau saya ingat-ingat sih, kalau saya mau flashback kembali ke belakang, wah, Dio ini waktu masih kecil, ini potongnya di atas. Ya gitulah. Nah, ini juga pertanyaan penting nih untuk kawan-kawan yang sudah kuliah. Apa sih enaknya jadi mahasiswa? Ayo. Apa enaknya jadi mahasiswa? Pertama kalau dikata dari masih berstatus pelajar ya, dari ambil pengalaman dari saya pas waktu berstatus pelajar itu, Iya. pada saat beranjak ke mahasiswa itu pasti akan merasakan hal kebebasan lah Kak. Kebebasan. Kebebasan. Gimana apa lagi? Hal-hal yang enak jadi mahasiswa. Mungkin apa ya, bisa berkarya sesuka lah segala macam untuk jadi mahasiswa, berbenah ke orang-orang, berhimpun dan segala macam, nggak ada lagi apa ya, dinding-dinding untuk menekan segala macam, nggak seperti pada saat SMA, SMP dan Iya. SD. Oh iya, itu perbedaannya. Iya. Kebebasan dalam menentukan pilihan juga Iya, pastinya. kebebasan. Kalau dia gimana? Apa hal yang nikmat atau nyaman membuat kita menjadi mahasiswa? Karena banyak tuh orang-orang yang tidak mau kuliah sih sebenarnya. Apakah mereka merasa berat? Tapi paling nggak faktor ekonomi lah. Kasihan. Tapi sebenarnya daerah kan menyiapkan beasiswa Iya, kan? beasiswa. sebenarnya di luar dari pertanyaannya dulu ya. Iya. Jadi tadi masalah ekonomi itu sebenarnya permasalahan yang gimana? Sangat umum lah. Di sana tuh Iya. ada banyak orang yang bisa dibilang nggak mampu juga. Bukannya kampus saya tuh memang di atas rata-rata BPP-nya, Iya. biaya pembangunan dan apanya gitu. Itu memang benar-benar jauh di atas kampus-kampus lain. Bisa dibilang ekonomi menengah lah yang masuk di situ. Iya. Cuman banyak juga kok orang di sana yang masuk di situ karena memang kampus pada umumnya itu ada jalur prestasinya. Benar-benar kalau kamu mau belajar, memang mau berusaha, pasti ada jalannya lah. Ada jalannya. Manjada wajada. Iya. Siapa yang bersungguh-sungguh, Kan dia akan mendapatkan. maka dia akan mendapatkannya. Benar sekali. Masih ada lagi ya? Sebenarnya itu
ini juga sih apa, kadang berpikiran bahwa di kuliah di Jawa itu mahal. Ya. Itu sih yang benar-benar apa ya, perspektif yang Keliru mungkin ya. bisa dibilang keliru. Keliru. Karena harga makanan saja, Harga makanan lebih murah. lebih murah. Kalau di sini harga lalapan 25.000, di sana mah dapat 7.000 kan? Iya. Ya bisa jadi. Ya, apalagi kalau Jogja nasi kucing ya 3.000-an tuh. Tapi bukan ukuran orang Sulawesi ya. Iya. nggak kenyang. Nah, ini apa harapan-harapan yang belum tercapai selama jadi mahasiswa? Mungkin kalau dari saya kak, Iya. harapan pertama itu bisa dikata dulu secara kecil dulu itu belum apa ya, secara prestasi lah belum Iya. komplit, Belum Kak. komplit. Kredibilitas juga belum, Wih, luar keaktifan biasa. dan mahasiswa juga belum. Hmm. Nah itu masih kurang sih kak dari saya di mahasiswa. Jadi untuk teman-teman juga dan kawan-kawan semuanya, pertama itu perlu itu keaktifan segala macam untuk mahasiswa. Kekurangan saya juga di situ sih, Iya. aktivitas segala Tapi macam. artinya kalau kita sudah mengetahui kekurangan, pasti kita harus berbenah Iya. untuk semakin menjadi lebih Harus baik. ada evaluasi diri. Harus ada evaluasi diri. Betul sekali. Betul apa yang disampaikan Nopal. Kalau dia gimana? Apa harapan yang belum tercapai? Kalau saya lebih ke akademik sih. Akademik. Akademiknya yang Penelitian, pengembangan, pengabdian kayak ya, gitu. seperti itu. Maksud saya memang masih bisa dibilang kalau dibandingkan dengan teman-teman kelas saya, teman-teman Iya. saya di sana, ya masih di bawah mereka lah. Iya. Dari segi akademik ya. Iya. Soalnya memang belum waktunya juga. Tapi pasti akan sampai ke sana. Iya, Mas. Insya Allah. Nah, saya mau bilang nih, pesannya Badiusaman Said Nursi dalam menuntut ilmu, Apa tuh kak? katanya gini, seindah-indahnya cinta Iya. akan lebih indah ilmu dan pengetahuan. Kawan-kawan ini gimana? Nggak tergoda kan dengan cinta-cintaan? Wah enggak, Lebih fokus dengan ilmu pengetahuan kan? Apalagi tergoda sih cinta kak, Oh, tapi tergoda. cinta akan belajar. betul sekali. Ini depan kamera apa ini? Depan kamera apa ini? Nah, pertanyaan selanjutnya ini. Sebelum yang terakhir, nanti ada pertanyaan yang akan saya pertanyakan, ini pertanyaan kunci nih. Apa tuh, Kak? Pertanyaan ini, apa harapan yang nanti ke depan akan mau dicapai? Mimpi-mimpi besar yang mau dicapai. Kalau Nopal sendiri gimana? Ya kalau dari saya sih kak, kembali lagi ke jurusan saya yang dimana tata kota itu kan menata suatu kota. Iya. Ah, mungkin akan merealisasikan di daerah dulu lah, Iya, siap. merealisasikan di daerah. Bagaimana kita mengembangkan satu desa, kota kita di sini menjadi lebih layak dan untuk mempersiapkan kamu-kamu yang kedepannya dan Iya. mempersiapkan untuk tantangan sama selanjutnya kak. Oh, siap. Luar biasa sekali. Ini sangat visioner ini. Kalau dia gimana? Sebenarnya saya dengan Nopal itu memang dari sininya sudah berteman ya dari sebelum. Sahabat, Ya, sahabat. saya bilang seperti itu. Wakanda. Sampai ke Bandung pun juga sebenarnya itu bukan hal yang disengaja. Iya. Nah, jadi sampainya di sana kita sama-sama kuliah di sana. Tinggal sama-sama. Nah, ya. Tidak, Tidak. rumah saya sama dia lumayan jauh lah. Oh, gitu. Kembali tadi, jadi kita tuh sama-sama memang pengen berbenah kampung sendiri gitu. Mhm. Jadi apa yang kita pelajari di sana, dapatkan di sana, kita aktualisasikan di Daerah. kota kita tercinta ini. Luar biasa. Saya sangat terharu ini. Ada anak muda yang nanti setelah selesai kuliah mau kembali untuk mengabdi ke daerahnya. Oke. Itu yang sangat perlu. Oke, baik kawan-kawan sekalian, mungkin ada pesan-pesan ini yang disampaikan oleh Dio dengan Nopal. Kira-kira motivasi terbesar dalam kehidupan untuk masih bisa terus melanjutkan kuliah apa? Kalau saya sih Nopal, Kak, ya. yang kasih tahan saya di Tahan banting. iya tahan banting, bisa dikata tahan banting Iya. pada saat ngajuin proses lah kak Iya. di Bandung sebagai mahasiswa. Mulai dari SD, SMP, SMA. Pertama satu, ingat orang tua juga kak, pesan-pesan orang tua segala macam. Saya terharu kalau dengar itu masalah. Ya karena yang dimana juga kan ridho Tuhan itu kan kembali ke ridho orang tua. Kak. Nice, betul sekali. Dan kedua kak, untuk apa sih motivasi lah untuk di kuliah di Bandung kak.
ada surah aja itu mengatakan innama yusri yusran fa innama yusri yusran. Ya, di mana ada kesusahan pasti ada jalannya. Betul, Nah, makanya saya selalu mencamkan itu, Kak. Jadi di mana saya susah dan segala macam pasti akan ada di jalannya, Kak. Pasti. Karena di balik semua itu ada orang-orang yang mendoakan kita Iya. sebenarnya. Nah, ini sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua dulu. Terima kasih untuk kedua orang tua saya, yang lebih tepatnya ke ibu dulu lah, Iya. dan ayah yang telah mendidik Novel Safran ini sudah menjadi hampir menjadi sebagai orang. Hampir menuju ke sana. Hampir menjadi ke sana. Semoga ya kita sama-sama berdoa. Dio, gimana Dio? Kalau saya yang pertama Motivasi terbesar. ya pasti orang tua. Ya. Orang tua dan teman-teman dekat saya, orang-orang di dekat saya lah. Itu yang pertama. Terus nantinya kita bakal kembali ke sini juga buat membahagiakan mereka semua. Iya. Jadi niatnya karena dia, hasilnya untuk dia. Niatnya Betul. dari orang tua dan keluarga teman dekat. Nanti apa yang kita dapatkan kita aktualisasikan bersama mereka. Betul, sekali luar Sama biasa. satu lagi, saya pernah ini diajarkan sama guru saya pas masih SMP kalau nggak salah. Iya, MTS. MTS. Iya. Jadi dia pernah bilang seperti ini, Ya. didik anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi Gimana tuh? orang tuanya sebelum anaknya 25 tahun sebelum dia lahir, jadi didik diri dulu. sendiri dulu. Betul sekali. Menciptakan calon orang tua yang baik untuk anaknya Masya nanti. Allah. Jadi Luar biasa. Ini. benar-benar persiapkan diri untuk masa depan. Itu ada dalam bukunya Praditya Dipka itu. Hmm. Seni memantaskan diri namanya. Iya. Bukunya itu nanti dibaca saja. Siap. Oke, Iya. itu saja, sangat menginspirasi. Semoga obrolan kita hari ini membuat teman-teman itu harus semakin bersemangat. Dan Jangan tetap pernah optimis. tetap optimis lah pastinya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sebenarnya tidak bisa. Padahal kita bisa sebenarnya. Banyak orang kemudian gagal itu karena mereka tidak mau mencoba. Betul. Dan orang yang selalu mencoba pasti mereka punya harapan. Orang yang tidak punya harapan, mereka adalah orang-orang yang gagal. Betul. Dan ingat bahwa sukses itu ketika kita melakukan lebih daripada yang orang lain lakukan. Kalau orang lain melakukan 1 jam, maka kita harus lakukan 2 jam. Kalau orang lain belajarnya 2 jam, maka kita harus lakukan 3 jam. Dan begitu seterusnya. Sampaikan kebaikan-kebaikan ini untuk orang-orang. Nah, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dio dan Nopal atas sharingnya sore ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah ya untuk Amin. diri kita pribadi dan orang-orang, dan bisa mengedukasi karena ini konten obrolan edukasi. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.